Well, hola people, konnichiwa, bikin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Brand mobil ada bre yang berani ngasih garansi resell itu sampai 90% dari harga belinya. Brand HP nggak ada gitu yang mau coba strategi marketing kayak gitu. Realme cobain gitu, kasih garansi resell buat C85 Pro ini. Siapa tahu pembeli C85 Pro banyak yang nyesel gitu loh. Lagian kenapa ya HP entry level zaman sekarang itu pada ngasih embel-embel Pro gitu. Padahal chipsetnya cuma Snapdragon 685 dan belum 5G gitu ya. Apa sih yang bikin HP ini jadi ada embel-embel Pro-nya? Ini dia bre, 6 alasan kenapa Realme C85 Pro ada Pro-nya. Alasan pertama, kenapa HP ini ada Pro-nya? Jelas karena punya IP rating terbaru yaitu IP69 Pro Ultra Waterproof ya. Yang klaimnya itu bener-bener ngeri-ngeri sedap ya kan. Katanya bisa bertahan direndam sampai 60 hari. Bener atau enggaknya kami nggak bisa ngetes juga ya 60 hari ya. Nah, dengan IP69 Pro, HP ini juga diklaim bisa bertahan terhadap 36 jenis cipratan cairan pada suhu beku dan juga didih. Mulai dari Big Cola curah super dingin 0 derajat Celcius sampai kopi Tomoro cabang Ngawi yang suhunya 100 derajat Celcius. HP ini diklaim aman juga bre, direbus bareng Indomie juga aman kemarin ya. Alasan kedua, kenapa HP ini ada Pro-nya? Ya karena HP ini pro terhadap solo player. Gimana dah ceritanya tuh bang? Jadi buat kalian yang sering kalah pas solo rank tapi dapat MVP karena ROM-nya Saber dan XP-nya Zilong, HP ini tidak apa-apa banget buat kalian banting-banting ya bre. Asalkan bantingannya harus dewasa, jangan lebih dari 14.000 kali. Karena durabilitas HP ini terjamin berkat sertifikasi MIL STD 810H. Hey solo player, semangat terus ya. Alasan ketiga, kenapa HP ini ada Pro-nya? Ya karena HP ini pro terhadap iPhone XR 64GB Inter, IMEI keblokir, smart friend only dan BH service. Panjang banget tuh. Apa tuh maksudnya bang? Realme C85 Pro ini punya fitur Pro berupa reverse charging up to 22,5 watt. Intinya bre, HP ini bisa jadi power bank darurat buat iPhone teman kalian yang bayarnya tuh nyicil pakai kredit Vo, tapi cicilannya tetap dicicil lagi pakai kaku. Alasan keempat, kenapa HP ini ada Pro-nya? Ya karena HP ini pro terhadap pengangguran yang profesional. Nganggur aja ada profesionalnya ya. Nganggur bre, kalau ditekunin itu bisa menghasilkan loh bre. Misalkan jadi joki Mobile Legend, itu satu bintangnya bisa dihargain Rp4.000 gitu. Lumayan kan buat beli Indomie goreng. Jadinya tidak membebani orang tua walaupun nganggur. Nah, buat menekuni pengangguran profesional, kalian perlu HP dengan baterai yang badak. Realme C85 Pro ini punya baterai kapasitasnya 7000 mAh yang bisa bertahan lebih dari 18 jam di pengujian kami. Sedangkan pas kami tes buat main Mobile Legends selama 30 menit, baterainya berkurang 5% aja. Yang berarti kalau main dari baterainya full, kalian bisa main sampai 10 jam non-stop. Habis itu matanya merah pak. Alasan kelima, kenapa HP ini ada Pro-nya? Ya karena HP ini pro terhadap pekerja keras. Contoh lah, udah 4 kali kalah pil. Maksudku, contoh lah, kalau udah 10 jam main rank Mobile Legend, tapi bintangnya malah nombok, semisal main 20 kali tapi menangnya cuma 5 kali, kalian lanjut aja main sambil di-charge. Karena Realme C85 Pro ini udah support bypass charging ya. Pastinya kalian bakal terhindar dari penyakit BH gila, baterai health gila gitu ya. Palingan kenanya penyakit push rank gila gitu bre. BTW, charger HP ini punya rating 45 watt yang pas kami tes buat nge-charge itu sampai full, butuh waktu 2 jam lebih dikit. Wajar aja karena baterainya 7000 mAh bre. Alasan keenam, kenapa HP ini ada Pro-nya? Ya karena HP ini pro terhadap kesehatan mata. Jadi layar HP ini udah pakai panel AMOLED bre, yang terkenal punya kontras tinggi. Hitam yang gelap pekat bisa bikin gambar itu lebih tajam bre. Jadi bisa mengurangi kerja mata buat membedakan ya antar detail gitu loh. Panel AMOLED juga punya minimum brightness yang sangat redup. Jadi ya lebih ramah buat mata kita ketika di penggunaan ruangan yang gelap atau minim cahaya. Akurasi warnanya juga mantep karena punya coverage gamut DCI-P trim mencapai 95% bre. Angka maksimum brightness-nya juga di pengujian indoor hampir tembus 600 nits yang berarti buat penggunaan outdoor jauh lebih terang lagi. Buat spesifikasi layarnya kami cantumkan aja di sini bre.
alasan ketujuh kenapa HP ini ada Pro-nya? Ya karena HP ini pro terhadap masyarakat kelas menengah yang pengen tampil narsis di acara arisan, pengajian ataupun gerakan revolusi Karena Realme C85 Pro ini punya desain yang aduhai layaknya bulu-bulu pavo Christastus alias burung merak Jadi itu dia 6 alasan 7 ternyata alasan kenapa HP ini ada Pro-nya. Tapi yang namanya hidup, selain ada Pro pasti ada kontranya juga. Bagi kami, poin kontra dari HP ini ada di bagian spesifikasinya, terutama chipsetnya yang cuma Snapdragon 685 bang. Tolonglah Realme, 2025 masa masih pakai chipset 4G di sebuah HP yang ada embel-embel Pro-nya? Gimana ini ya? Minimal Snapdragon 6 Gen 1 lah yang udah support 5G atau ya Helio G100 lah ya kan, atau 200 gitu. Spesifikasi lengkapnya ya kalian bisa lihat lah. Buat performanya, kita persingkat aja Vapor chambernya di sini berukuran 5300 mm persegi. Pas jalanin CPU throttling test selama 30 menit, terlihat 2 kali HP ini ngalamin throttle. Buat performa produktivitasnya, kita tes editing video KineMaster tapi sayangnya, walau layar di sini udah Full HD, tapi kemampuan editing videonya cuma bisa 720p aja. Pantas aja ya, pas render time video durasi 1 menit itu lumayan kenceng, nggak sampai 30 detik aja Next, buat performance gamenya, disclaimer dulu, kita tesnya tanpa cooler di ruangan ber-AC dengan preset rata kiri dan udah pakai GT mode. Mulai dari Hawkeye yang kebuka 90 fps, tapi seperti yang kalian lihat, HP ini terlihat ngos-ngosan karena rata-rata FPS-nya masih di bawah 80 fps Buat suhunya itu masih aman sekitar 40 derajat Celcius dengan konsumsi baterai selama 30 menit berkurang 6%. Lanjut tes ke Mobile Legends yang kebuka cuma 60 fps aja, main 2 game selama 30 menit ngalamin beberapa drop FPS. Buat suhu permukaannya masih adem juga dan konsumsi baterainya berkurang 5% aja. Next, ada game Delta Force. Tentu HP ini sangat kewalahan ya. Rata-rata cuma dapat 37 fps Kayaknya kena throttle juga di sini ya. Soalnya suhu di sini masih adem dengan ya 38 derajat Celcius dengan konsumsi baterai 6% buat 30 menit permainan. Terakhir ada Genshin Impact yang performanya lebih memprihatinkan lagi ya, karena cuma dapat 35 fps Suhu permukaannya lagi-lagi adem ya tapi maaf banget konsumsi baterainya lupa kita catat. Kontra satu lagi di HP ini ada pada bagian kamera. Desain modul kameranya ini scam ya ya. Memang lah akhir zaman begini banyak brand-brand HP yang gimmicknya tuh begini gitu ya. Di sini seolah-olah ada 3 lensa, tapi nyatanya cuma 1 lensa 50 megapiksel aja dan ada lensa selfie 8 megapiksel. Sayangnya lensa 50 megapikselnya ini tidak punya fitur stabilizer Berikut untuk sampel foto dan juga videonya. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Realme C85 Pro memang punya beragam kelebihan dan mungkin bagi sebagian orang kelebihannya tadi layak disematkan embel-embel Pro. Tapi memang perlu diakui, in this economy HP under 3 juta udah berat buat ya tempur gitu di bidang spesifikasi, apalagi ada isu harga chip memori pada naik. Makanya Realme pilih tempur di medan tempur beneran dengan durabilitasnya yang bener-bener kelas Pro. Tapi kami juga ya ngerti lah opini-opini para entusias yang pasti kecewa sama chipset Snapdragon 685-nya, termasuk kami juga rada kecewa Mungkin kalau pakainya Snapdragon 6 Gen 1 yang udah 5G itu kita aman-aman aja gitu loh. Tapi gimana menurut kalian mengenai Realme C85 Pro? Coba dah tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host di channel Komentar Masih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.